Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nama saya Rita Sending. Di sini saya mengajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 1. Nah, adapun materi kita hari ini, pembelajaran kita yaitu mengenai mengasihi dan menghasilkan perubahan. Mengasihi dan menghasilkan perubahan. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Nama saya Rita Sending. Di sini saya mengajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 10. Dan materi kita hari ini yaitu mengasihi dan menghasilkan perubahan. Nah, sebelum kita mulai membahas materi mengasihi dan menghasilkan perubahan, yaitu lebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran, yaitu siswa mampu menjelaskan tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan, dan siswa dapat menjelaskan apa itu cinta kasih. Ya, kita lanjut, yaitu mengasihi dan menghasilkan perubahan. Kita bisa buka bahan Alkitab kita, yaitu Lukas 15 ayat 21 sampai 24, Yohanes 3 ayat 16, dan Roma 12 ayat 9 sampai 21. Sebelumnya, mengasihi berarti dia berasal dari kata kasih, yaitu apa itu kasih? Kasih adalah pengorbanan. Bisa juga kasih itu rela berkorban, ya. Yang pada dasarnya kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia. Pada perasaan ini akan timbul rasa apa? Rasa ingin memiliki atau menyayangi, rasa mengasihi pada sesama ataupun seseorang. Pasti dia rela melakukan apapun ataupun rela berkorban pada orang yang dikasihi. Itulah dia kasih, ya, pengorbanan untuk seseorang, ya. Dan bisa kita juga lihat di Roma 12 ayat 17, yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini tadi dia kasih, ya. Kasih itu tidak menuntut apa-apa, dia rela berkorban demi seseorang. Misalnya ketika kita disakiti oleh seseorang ataupun kita dikecewakan oleh seseorang, sekalipun itu menyakitkan ataupun sekalipun itu tidak menyenangkan, tapi kita mau melakukannya yang terbaik kepada orang tersebut sekalipun kita tidak aman. Kasih tadi itu, ya. Karena kita tahu ketika kita melakukan yang baik pada seseorang, kita sudah melakukan perintah Tuhan, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 14. Nah, selanjutnya, Ibu tanya, kenapa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan? Kenapa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan? Seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu karena Tuhan itu Maha Pengampun, seperti yang tertulis di Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tadi yang diajarkan Tuhan. Kenapa tidak kita balas dengan kejahatan? Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya, karena Tuhan mengajarkan kasih untuk mengasihi. Walaupun kita dijahatin, walaupun kita dikecewakan, kita tetap mengasihi sesuai dengan kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita, ya. Next. Nah, kasih itu juga adalah suatu perasaan. Tapi kasih berbeda dengan cinta, ya. Beda kasih dengan cinta. Apa bedanya, Bu? Kasih yaitu bersifat rasa kepedulian seseorang tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan cinta seperti kata aku mencintai kamu
kamu harus mencintai aku. Nah, kata cinta di sini dia menuntut daripada balasan dari seseorang. Sedangkan kasih tidak. Kita dengan hati kita nurani kita mengasihinya. Sedangkan cinta menuntut balasan ya. Kasih itu tidak menuntut balasan karena dia mengasihi. Apalagi dia mengasihi dengan tulus seperti Tuhan mengasihi kita. Dia pasti mengasihi tanpa pamrih. Tidak akan menuntut balasan karena dia tahu itu merupakan tanggung jawab. Itu dari kasih ya, yang harus dia berikan kepada sesama, suatu perintah yang harus dia lakukan karena dia sudah dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang harus dilakukan dalam kasih tadi, karena kita sudah diberkati Tuhan, dikasih Tuhan, jadi kita melakukan segala sesuatu untuk seseorang itu harus penuh dengan kasih tanpa imbalan. Nah, ada kata tapi kalau cinta menuntut balasan atau imbalan. Nah, itu dia tadi ya. Kalau cinta menuntut balasan atau imbalan dari seseorang. Nah, ada lagi kata, seperti apa kasih yang tulus itu, Bu? Seperti apa kasih yang tulus itu? Kasih yang tulus itu kasih yang benar-benar dikasihi Tuhan, yaitu yang sudah benar-benar diberkati Tuhan, yaitu atau kasih yang tulus itu ketika kita menerima kasih yang daripada Tuhan, atau kasih yang dari Tuhan, kasih yang kita selalu dapatkan ketika kita selalu datang berhubungan dengan Tuhan setiap hari, seperti kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan, melakukan doa dengan Tuhan, maka kasih yang dari Tuhan